waktu itu berpikirnya macam-macam, ada mic lah, ada ini, ada itu gitu. Nah, terus mulai kan ini online seperti ini kan, dan mulai banyak yang nanyain mic. Ini bagusnya mic apa gitu. Oh iya ya, kenapa nggak bikin mic aja ya? Gitu. Mic ini bukan, meskipun harganya 1,5 juta gitu, ini bukan mic yang disengaja murah enggak. Tapi dengan teman-teman kayak Ariel, Pongki, Piyu, terus banyak sekali lah, Apoy, support sekali. Jadi saya ya lumayan pede. Oke teman-teman, jaga gigi musik. Ya, kita hari ini bakalan ngobrol sama Bang Yosep. Betul sekali. Betul ya Bang Robi ya. Betul Bro Deden. Nah, kebetulan juga kita udah lama sekali nih nggak ketemu sama Bang Yosep ya. Betul. Jadi kita reuni nih. Reuninya online nih. Virtual. Tapi ya kita ketemunya di online dan kita pengen bicara tentang gimana kondisi industri musik saat Industri ini. musik sekarang saat ini. Sekaligus kita ngobrol tentang mic ya. Nah, Betul. kita langsung ngobrol sama Bang Yosep, kita virtual. Oke Bang Yosep, apa kabar Bang Yosep? Siap. Aduh, baik. Apa kabar kalian? Baik semua. Baik semua kita. Ini kalau udah masuk ruangan ini berarti kita Big Brother. Betul. Gimana? Aduh, seneng banget ya. Meskipun virtual gini, tapi minimal bisa ngobrol sama orang lah ya. Betul, orang lain di luar keluarga. Udah hampir gila loh ini. Ngobrol lewat. Kita sebenarnya di sini sih ngobrol berasa dengan laptop gitu ya. Dengan meja gitu ya. Tapi beruntung di sini ada visual gambarnya ya. Kalau nggak ada visual gambarnya kita bisa bahaya loh. Iya betul. Bang, kemarin gua ngobrol sama Robi. Bi, itu Bang Yosep lagi ngeluarin mic baru nih buatannya Bang Yosep langsung. Betul itu Bang. Nah, dia bilang, "Oh iya ya." Nah, dia pengen tahu nih kelebihan dari mic tersebut, gimana ceritanya. Yuk, silakan Robi. Iya, itu kemarinnya saya wah luar biasa lah. Saya kagum lah ya, luar biasa ngeluarin produk ya yang namanya Audiel ini ME 87C. Nah, ME87C ini nggak tahu. Saya dengar sih bocoran nih katanya ME ini ada artinya ini ME ini ada kepanjangannya. Memang enak. Gitu. Apakah benar ini? Iya, jadi ME itu sebenarnya karena saya nggak tahu mesti bikin tipe apa gitu. Terus juga itu kan pabrik itu bikin tipe berdasarkan apa sih? Pasti ada ceritanya kan. Betul. Ada apalah gitu ya, ada sesuatu di baliknya gitu. Betul. Jadi saya pikir ME itu konsep saya akhirnya membuat mic ini. Jadi gimana caranya? Jadi gini ceritanya, waktu PSBB pertama, Tahun lalu. awal-awal corona itulah ya. Tahun lalu ya. Tahun lalu ya. Itu kan saya masih kayak pede bahwa ini paling cuma 3 bulan gitu kan. Iya. Ya kan? Sama. Jadi santai lah gitu kan. Gak tahu 2 tahun ya. Ternyata duitnya menipis di bulan apa itu. Pokoknya kelar PSBB pertama itu gue udah nggak punya duit, ibaratnya gitulah. Iya. Wah, ini gue mesti ngapain nih gitu kan? Nggak mungkin lagi nih. Gue udah feeling ini bakal lama ini. Udah nggak mungkin setahun gini. Iya. Jadi langsung gue berpikir banyak hal, termasuk istilahnya mau banting setir betul-betul. Iya. Di Betul. bokap nyokap tuh punya toko di kampung, toko sembako. Ini sempat kepikiran mau balik juga. Oh, jualan sembako. Oke juga nih bisnisnya. Sebenarnya ya toko kecil lah gitu. Cuman gue berpikir gimana ya caranya gue tetap di musik gitu. Tapi di pandemi kayak gini gitu. Dari dulu tuh pengen bikin produk dari dulu. Cuman saya tuh termasuk orang yang sebenarnya nggak pede, dalam artian
saya masih terlalu banyak mikirin omongan orang gitu. Oke, jadi jadi terlalu banyak ini ya, masukan-masukan ya. Iya, artinya saya juga takut kalau saya bikin produk, wah ini orang-orang ngomong apa ya gitu, jelek lah apa. Pasti kan kita untuk membuat sesuatu kan harus siap tuh. Betul. Harus siap segala sesuatunya gitu. Karena tapi saya berpikir akhirnya nggak akan ada yang sempurna gitu. Nggak akan ada yang sempurna. Jadi kenapa nggak mulai aja gitu kan? Nah, jadi terpikirlah gimana juga karena pandemi. Karena pandemi ini orang kan menahan uang. Iya. Tapi di satu sisi mereka juga harus produksi. Harus artinya teman-teman musisi ya harus gimana caranya bisa berproduksi. Dan pengalaman saya mic yang paling waktu itu berpikirnya macam-macam, ada mic lah, ada ini, ada itu gitu. Nah, terus mulai kan ini online seperti ini kan, dan mulai banyak yang nanyain mic. Ini bagusnya mic apa gitu. Oh iya, kenapa nggak bikin mic aja ya gitu. Nah, mic ini sebenarnya tidak ada teknologi yang baru gitu, nggak ada teknologi yang baru. Ya udah gitu aja gitu. Jadi ada sebuah membran itu dimuati elektroda gitu-gitu deh. Akhirnya bisa menjadi pickup suara gitu, kayak pickup gitar kan sama aja gitu. Nah, akhirnya dari situlah ngulik gimana caranya bikin sesuatu yang murah. Karena itu tadi alasannya, banyak yang mulai di rumah, dan mic vokal ini termasuk pasti tiba-tiba orang berpikir, ya gue nggak punya mic vokal, sound card ada, ya kan, nyolok gitar bisa. Juga lagi zaman ini kan, lagi cover-coveran lagu gitu kan. Iya, kemarin orang-orang udah coba pakai headset gitu ya, tapi ternyata nggak puas. Jadi saya pikir kita nggak butuh di saat seperti ini ya, kita nggak butuh todong gitar, nggak butuh mic drum gitu. Jadi yang paling susah adalah, dan rata-rata mahal yang bunyinya enak, itu mic vokal. Mic vokal itu yang paling susah. Nah, saya lihat kan di pasaran, wah, tapi kalau saya jual di atas 5 juta, atau maksudnya saya ngulik kemudian dapat produk yang 5 juta, ini susah ini. Jadi gue berpikir gimana caranya harga jualnya harus 1,5 juta. Karena kalau di bawah itu nggak mungkin. Setelah saya ngulik, di atas itu kemahalan. Mungkin nggak? Jadi dengan berbagai tanya sana, tanya sini, kemudian tanya pabriknya juga gitu ya. Jadi ini OEM. Karena kita belum punya pabrik di Indonesia. Maksudnya di Indonesia ini nggak ada pabrik yang bisa OEM mikrofon. So dari situ gua menghayal lah harus begini bunyinya gitu ya, ngarang-ngarang. Ya itu akhirnya jadi. Ketika mau ngasih nama, saya mikir namanya apa ya. Nah pertama, ini memang mic yang paling populer di Indonesia itu Neumann U87. Benar. Bentuknya sama seperti ini. Waktu itu tujuannya, jujur waktu itu kan banyak cloningan tuh, cloningan A, cloningan B. Saya pikir iya ya. Kenapa kalau saya bikin sendiri langsung merek sendiri agak susah, agak berat. Kenapa nggak cloning aja gitu? Cloning itu bukan sekedar copy ya, copy, tapi mengklon gitu. Jadi tahu dalamannya seperti apa gitu. Mirip tapi ketika saya ngulik, tapi nggak sama ya, betul. Nah, tapi ketika saya ngulik, kalau klon beneran nggak mungkin murah. Karena Neumann itu pabrik yang presisinya tinggi, high quality sekali, dan istilahnya dikejar susah lah harganya lah. Betul. Gitu. Nah ini sebenarnya awalnya mengklon 87 niatnya, tapi di perjalanan nggak mungkin, saya pikir. Tapi akhirnya menemukan sound sendiri. Karakternya sendiri ya. Ya, nah kenapa tetap saya kasih 87? Itu
respect saya sih ketika mengebongkar mic 87. Ini memang gila ini mic nih. Gitu. Ini memang engineering-nya luar biasa lah. Itu sebenarnya karena respect saya. Nah kemudian ME-nya itu dari mana? Itu tadi. Gimana caranya murah tapi enak. Ya. Jadi murah. Jadi artinya bukan memang enak. Bukan memang enak gitu ya. Murah enak. Murah tapi enak. Iya. Gitu ya. Itu inspirasinya juga ada produsen speaker di Bali, made in Indonesia. Dia juga bikin tipe namanya MTE. Itu sama ternyata artinya murah tapi enak. Ya, sama. Inspirasi dari situ. Nah kalau C yang di belakangnya itu bisa berarti karena ini satu polar pattern, bisa berarti cardioid karena satu polar pattern cardioid, bisa juga berarti condenser, bisa juga berarti cloning, terserah aja mau diartikan sebagai. Tapi pengennya yang mana nih? Ini cardioid condenser sebenarnya. Cardioid condenser. Iya. Nanti misalnya seri lainnya bisa aja apa D misalnya dynamic gitu. Yes. Saya mau mengidentifikasikan mic saya gitu. Jadi kelihatan lah dari tipenya. Ada sesuai dengan tipe-tipenya masing-masing. Iya. Apa sudah ada planning yang tipe next-nya ini? Sudah. Next-nya ada yang lagi saya pakai ini. Tapi belum bisa saya publikasikan. Oke. Ya, memang kesulitan di kecepatan produksi juga. Selain itu saya masih fokus buat ini dulu lah. Saya pengen tahu mappingnya. Ini baru, jadi kita rilis tuh Desember. Baru banget, tanggal 20-an. 2021. 6 bulan. Ya 8 bulan ya sekarang. 2020. Akhir tahun lalu. Jadi waktu saya berpikir mau pulang kampung apa enggak, akhirnya saya memutuskan bikin ini kan. Itu kan prosesnya lama. Cuma karena bukan sesuatu yang seperti saya bilang tadi, bukan sebuah teknologi yang kayak gimana gitu, jadi nggak terlalu makan waktu banyak. Jadi makan waktunya diproduksi sama shipping, karena corona ini shipping luar biasa, telatnya lah, mahalnya juga. Betul, gila. Bang, kalau menurut Bang Yosep nih ya, produk yang dibikin ME87C ya. Kenapa orang harus beli ME87C kalau menurut Bang Yosep? Karena itu tadi, murah tapi enak. Oke. Simple Tapi ya. gini, ya itu kesimpulan dari spesifikasinya. Mungkin ini juga Bang, maksudnya kan dalam kondisi seperti ini kan kadang-kadang ada teman-teman yang pengen recording dan pasti kan mau berpikir itu harus mahal. Ternyata tidak loh, ada pilihan-pilihannya gitu yang bisa dijangkau gitu. Apalagi jadi, home recording tipe punya teknisi, dia punya sound card kan yang bisa langsung dicolok dan dia pakai mixernya software punya kan gitu. Dan jadi gini, mic ini bukan, meskipun harganya 1,5 juta gitu, ini bukan mic yang disengaja murah, enggak. Jadi tadi kalau ditanya alasannya apa kenapa orang harus pakai ini, kesimpulannya murah tapi enak. Tapi di balik itu banyak spesifikasinya ini. Misalnya di harga segitu jarang kita akan menemukan mic dengan lebar diafragmanya ini diameternya 1 inch. 1 inch betul. Itu. Ya, kedua ini gold splatter, jadi ada emasnya di membrannya. Di membran, oke. Yang ketiga ini ada transistor FET namanya, ya FET, dan ada travonya. Itu semua membentuk karakter mikrofon ini. Dan yang saya suka, saya sendiri sebenarnya agak-agak kaget waktu barang ini jadi gitu. Jadi tetap low-nya ada, tapi crispy atasnya ada gitu. Dan kalau orang take vokal pakai ini, mixingnya nggak akan terlalu ribet gitu, nggak usah terlalu macem-macem karena udah ada semua frekuensi vokal itu ada semua. Bahkan beberapa teman band udah pakai ini buat kick out, bukan kick in ya, kick out, buat take gitar,
buat akustik, buat elektrik, buat overhead juga. Ini Oh iya? saya suka banget pakai ini buat overhead, Nah, lebar itu banget. biasanya Robby tuh suka nodong tuh kalau di panggung. Ini bisa dicoba ini. Ya, Dulu saya suka memang suka ditodong kan kalau ampli itu ya, ya. Bang ya gitu. Tapi kalau Iya. kondisi seperti ini kayaknya saya perlu nodong orang Bang gitu. Jangan. Enggak. Tapi ini kalau dipakai di panggung buat todong gitar itu bocor bocor nggak sih? Ya, ya ini terlalu sensitif kalau di panggung. Iya. Tapi kalau buat overhead misalnya nggak apa-apa, karena memang Overhead dia ya jauh. untuk drum ya, oke. Ya. Atau misalnya panggung TV nggak apa-apa. Kalau TV Iya. kan nggak On air gitu ya, on air. ruangannya kan terkontrol kan. Betul, TV betul. studio itu. Misalnya buat gitar akustik, misalnya vokalis dan gitaris, Iya. vokal main gitar Iya, kayak betul. dia sendiri gitu ya. Betul. Bisa banget. Dan ini juga rahasianya kenapa murah juga karena cuma satu pattern, ya kan. Terus Satu pattern. saya jujur aja nggak bikin casing yang macem-macem, packagingnya juga nggak bikin macam, kan reduce cost sekali tuh, ngurangi biaya sekali gitu. Jadi Udah ya, unboxing kok kemarin. Udah iya. ya jadi kita ngurangin yang nggak perlu lah, yang nggak perlu misalnya bungkusnya mesti gimana, pakai kayu apa sih, buang-buangin supaya reduce cost. Betul. Yang penting kan unitnya gitu. Betul. Setuju Bang. Gitu. Kira-kira Nah. gitulah ceritanya. Nah, seterusnya gini Bang nih, saya mau nanya nih untuk logonya Ya. Nah, apa tuh logo yang sama nama. dipikirkan Ya. pada waktu itu logonya? Kok bisa seperti itu logonya? Logo ini tuh kayak ada mangkok mangkok bakso. Iya. Habis itu ada huruf A. Ini nggak ngerti aku terinspirasinya gimana ya. Cari sih karena nyari. Oh, bikin-bikinnya nge-sketsa. Aku suka gambar juga, jadi bikin. Oke. Sebenarnya nggak sengaja gitu. Nggak, maksudnya gini, nggak sengaja. Oh ini nih cocok nih gitu. Jadi audial ini saya juga lupa nih dari bahasa apa saya ambil. Saya googling. Sound tuh apa sih dalam bahasa, bukan bahasa Inggris, bahasa yang lainnya apa? Sanskerta. Sanskerta gitu ya. Macam-macam. Kayaknya ini bahasa aslinya orang Denmark deh, atau pokoknya negara-negara Skandinavia itu deh. Audio sound itu apa sih dalam bahasa lain? Ketemulah ini audial. Nah, satu itu, tapi yang kedua adalah gini. Kalau L dalam bahasa Ibrani itu artinya Tuhan. Nah, sedangkan Audi itu kalau dipanjangin audio. Ini cocokologi juga sih sebenarnya. Jadi kalau bisa diterjemahkan bebas, suara Tuhan. Karena itu tadi kan, saya kan lagi pusing. Gue mau ngapain ya? Iya. Iya. Nah ini saya kan akan berpikir untuk nama PT-nya nanti apa gitu kan. Nah memang nama PT-nya mikir kan, ini nanti perusahaannya bergerak di bidang apa ya? Oh iya ya, kan perusahaannya bergerak di bidang audio dan elektronik. Ya itu bisa disingkat audial juga. Iya benar. Audial. So Audial. karena kenapa L-nya double? Ya itu biar keren aja gitu. Ya, betul. Gitu. Betul. Nah, ketika dikaitkan dengan suara Tuhan tadi, itu yang kayak mangkok itu sebenarnya sayap. Oh. Sayap A-nya ya huruf A gitu. Audial gitu. Sayap itu Ceritanya buat menopang gitu ya, menopang. Iya. Jadi filosofinya terbang tinggi lah. Ya. Harapannya dengan kondisi yang Harapannya. terpuruk bisa terbang. Bisa terbang. Penjualan bagus gitu Bang ya. Tapi Amin. ya itu ngomong-ngomong penjualan itu kira-kira berapa, ya nggak sampai unit lah, mungkin pencapaiannya berapa persen dari harapan Bang? Wah. Kan belum satu Jujur, tahun kan produk, di- belum 1 tahun. Belum. Belum Jujur, 1 tahun, kedua di masa pandemi belum apalagi itu di juga kan, belum di pernah 2 bulan dipromoin pertama. kan, belum pernah dipromoin juga kalau nggak salah. belum. Makanya Belum. pencapaian berapa persen dari harapan? Jadi saya cuman nginfoin temen-temen aja gitu, yang terutama yang vokalis. Gue bikin mic, lu mau coba nggak? ya. Ya in return mereka mungkin tahu dengan kesadaran sendiri bikin video lah
apa segala macam gitu. Ya kayak Pongki gitu ya, ada Ariel, kemudian ada Piu juga gitu. Jadi apa ya? Kalau dari peluncuran pertama itu udah langsung bikin, kalau kita rilis single tuh bahasanya udah mengganggu. Iya. Udah banyak yang nanya, ya belum ada udah order. Jadi ya itulah puji Tuhan di saat seperti ini bisa jalan gitu. Nah, mungkin karena memang masih baru, tapi kalau dipikir ya, dengan produk baru, belum dikenal, dengan penjualan yang seperti ini, saya baru pagi ini ngirim 10 unit lagi ke Surabaya. Wah. Ada dealer kami di sana. Keren. Jadi luar biasa gitu, menurut saya luar biasa sekali. Ya, Kita dukung, Bang. Kita dukung. gitu. Makanya kita juga pakai nih dong, yo. Tuh lihat tuh kan ini teman-teman ya, pokoknya rekomendasi nih, pokoknya ini produknya Audiel tuh. Audiel ME87C pokoknya. Harga terjangkau pokoknya. Ya, kita juga sama Bang Yosep ini istilahnya tuh kenalnya juga dari apa? Musik, zaman kita main musik ya. Di album Lavina Pilihanatiku ya. Lavina. Ya, Bang Yosep yang apa namanya, yang mixing ya, gitu itu. Iya, ini Bang Yosep waktu itu untuk mixing masternya. Profesi mungkin buat yang nonton yang belum nanya, ini siapa sih di interview? Iya benar. Jadi ya Tapi saya rasa Bang Yosep kalau di area musisi nggak mungkin nggak kenal lah. Kalau profesi saya sound engineer, jadi tukang mixing lah. Tukang mixing, jadi mixing band ya Lavina, macam-macam ya, sampai ke Noah gitu. Semua band saya bilang. Yang saya tahu semua band yang biasa sampai luar biasa Bang Yosep sudah kerjakan. Amin. Ya gitu deh. Ya sekelas Noah juga pernah kan. Punya planning kan nih untuk promo mic ini, mau gandeng artis siapa gitu? Kan teman-teman artisnya banyak nih, Bang Yosep nih. Bukan punya planning atau enggak, saya nggak berani jujur. Maksudnya gini, ya itu tadi saya di awal, saya tuh termasuk salah satu orang yang sebenarnya gampang dipengaruhi omongan orang. So which is it's not good ya. Ini bukan sesuatu yang baik gitu. Jadi saya khawatir kalau barang kayak gini masa ngendorse, istilahnya memakai artis A untuk ini gitu. Apa dia mau? Gitu itu masih banyak keraguan. Tapi dengan teman-teman kayak Ariel, Pongki, Piu, terus banyak sekali lah. Apoy, support sekali. Jadi saya ya lumayan pede. Nah, tinggal saya nggak mau juga atas dasar belas kasihan atau pertemanan doang gitu. Saya mesti bisa kasih ya timbal baliknya yang pantas kan ya. Nah, itu kalau nah mungkin saya lebih fokus ke itu dulu, baru nanti kita berpikir ke depan mau gandeng siapa. Karena basically sementara ini bertahan hidup aja udah bagus ini. Ikutan Bang, ikutan bertahan. Ya yang penting bisa buat beli beras lah, itu dulu aja. Ya, betul Bang. Ya kalau dari saya Bang, dengan adanya mic-nya ini, ya kalau saya sendiri kan tidak pernah meragukan kualitasnya Bang Yosep lah. Betul. Ini. Siap. Ini suara hati nih. Terus. Ya ibaratnya kan kalau udah keluar produk nih, saya Bang Yosep keluar produk nih. Ya tentunya kan pasti kita juga pengen coba produknya. Ya. Dan setelah kita coba ya tidak ada yang harus diragukan sih Bang. Betul. Harus go ahead Bang. Syukurlah. Harus ini terlepas dari bahasa Bang Yosep bilang ini karena apakah belas kasihan teman-teman, enggak juga. Ya kan tentunya kalau produknya tidak bisa menunjukkan kualitas ya teman-teman juga gue nggak mau deh pakai produk lo gitu kan. Tentunya kan pasti akan begitu pasti, kan. Pasti. Apalagi kalau
Ya, kalau anak-anak musisi kan sensitif ya. Kalau masalah-masalah begini kan pasti ngomong apa adanya gitu. Ya. Gitu. Pasti. Ya. Ya. Hasilnya memang itu masih ini, butuh. Bang. Betul. Ya puji Tuhan sih, maksudnya ya kayak kemarin di review sama Agus Hardiman, dia ada, nanti teman-teman bisa lihat videonya sendiri. Ya itu saya juga jujur sih ya tersanjung juga, seneng juga, deg-degannya agak lega juga karena hasilnya nggak malu-maluin gitu. Iya. Enggak. Malah salah satu vokalis ternama ya, saya nggak mau sebutin namanya, tapi ada sebenarnya di channelnya. Dia bilang gini, ini sampai dia lagi bikin single nih buat tahun ini. Nah, dia coba take vokal ini sama mic yang mahal yang dia punya, harganya di atas 40 juta. Dia sampai, ini kata dia ya, dia sampai bingung mau menentukan yang mana gitu. Kata dia gini, bahasa dia, gila mic lu nggak langsung KO gitu ketika dibandingin sama yang lain. Nah kalau lu bandingin mic 40 juta sama mic yang harga sejuta gitu kan, langsung kelihatan, nggak mau Pasti, ya, betul. Ini begitu dicoba masih bikin bingung, aduh gue mau pakai yang mana ya? Nah, nggak KO dia, ini mic ini nggak KO. Ya karena kalau musisi itu kan recording tuh kayak sensitif lah. Karena ini bakalan lagu dan suara kita didengar selama-lamanya. Kalau udah salah memilih, betul. Nyesel nggak? Selama lagu itu diputar nyesel terus. Biasanya kan kalau barang kalau dengan kualitas itu kan Bang, biasanya kalau kita colok doang belum dia apa-apain juga dia basicnya sudah oke, Bang. Gitu seperti juga ya mic ini ya, tidak perlu kita otak-atik ya gitu, otak-atik ini equalizernya kita rubah-rubah, kita pakai apa lagi nanti tambahan gitu. Nah, tidak perlu, basic itu udah oke, tidak perlu banyak macam-macam diapain juga sudah dapat. Dan ada cita-cita saya juga untuk dulu kan kalau take vokal gimana ya caranya dapat suara berat gitu kan. Oh iya. Nah, betul. ini biasanya mic mahal itu atau tabung gitu kan. Nah, atau fat. Nah, makanya itu sebabnya saya ada transistor fatnya ini, mic ini. Oh. Jadi itu yang bikin ada suara-suara wibawa gitu. Jadi ada chest voice ya Pak ya. Kalau orang vokalis tuh ngomongnya chest voice atau apa gitu. Berarti seperti ini Bang ya suaranya. Iya, betul. Ini asik nih buat penyiar radio yang frekuensinya rendah ya. Asik. Low. Betul. Oke. Tapi ini memang tanpa kehilangan brightnya. Pabriknya itu di OEM semua, Bang, nggak ada yang lain. Cuma OEM aja. Kenapa? Kalau pabriknya memang di OEM aja berarti ya? Atau kerjasama atau memang? Iya, OEM. OEM. Ya, jadi kita bikin desain, ya menceritakan maunya seperti apa, mereka kasih feedback, dibuatin sampel, kita review apa yang kurang gitu ya, kita kasih catatan nih, kita roba-roba lagi atau ya itu, terus jadilah gitu, kira-kira gitulah. Saya prosesnya nggak perlu saya ceritakan ya, berbelit lah. Pastinya Bang. Gitu. Tapi kan nanti kan seandainya Oke. Ya seandainya di sini ada istilah kayak pabrik speaker kan di sini sudah ada ya. Iya ada. Iya. Jadi kita mau bikin speaker sendiri gitu ya. Komponen speaker tuh udah ada pabriknya di Indonesia. Jadi seandainya di sini ada pabrik mikrofon gitu ya, ada pabrik untuk macam-macam ini ya, kita bisa semuanya full made in Indonesia bisa. Tapi doakan aja mudah-mudahan ya kalau ini membesar ya, saya juga punya angan-angan, punya hayalan, punya pabrik sendiri. Amin. Harus dong, itu kira-kira ceritanya. Haruslah. Amin. Gitu. Pak, ya mungkin kedepannya bakal ada tuh kelasnya Bang ya. Yang harga segini, harga segini, dan harga segini. Betul. Pasti nanti ada tipe-tipe lain. Yang jelas saya udah berencana untuk bikin yang multi pattern, yang seri ini tapi multi pattern. Nah itu harganya nggak mungkin segitu.
Tapi tetap serinya ME, murah tapi enak. So ketika dibandingkan sama brand lain dengan kemampuan atau fitur yang sama, saya berharap masih tetap lebih enak. Gitu. Bang, boleh saran nggak? Gitu kira-kira. Kenapa? Boleh saran nggak? Iya silakan, saran sangat diperlukan. Ininya disambungin terus. Jenggot. ini gua bukan jenggot, akar gigi. Ini lain lagi. Bukan. Jadi gini, ini kalau gue panjangin, ini kayak ini ngelengkung sendiri deh. Tuh gitu. Meksiko gitu kan. Gue nggak mau, nggak usah digituin. Dia tumbuhnya gitu. Jadi gue makanya nggak setiap panjang dikit gue potong. Gue nggak serem gitu. Kayak Pak Raden ya. Pak Raden. Ya, atau mungkin gue keseringan nonton si Unyil ya dulu. Ya si Unyil juga nggak gede-gede sampai sekarang. Iya, kasihan itu. Makanya namanya Unyil. Iya, seperti itu. Bang, ini kan biasanya tuh mic itu ya biasanya sensitif banget, jangan sampai jatuh, jangan sampai kebentur apa gitu. Nah kalau yang gini kuat tahan ini nggak? Hujan badai nggak? Udah. Nggak, maksudnya saya nggak gini. Sedikit pertanyaan yang apa ya? Ya tidak serius banget tapi perlu dijawab loh. Oh iya perlu. Jadi gini, membran mikrofon ini itu tipis banget. Okay. So itu sebabnya mikrofon seperti ini kalau bisa jangan jatuh. Kenapa? Bahkan getaran jatuh, ketika jatuh kan bergetar ya. Yeah. Itu bahkan getarannya bisa merobek membran itu. Jadi bukan karena ketusuk gitu, bukan. Tapi getarannya aja bisa merobek. Semua mic, sebenarnya semua mic itu nggak boleh dibanting, nggak boleh terbentur. Semua mic, karena komponen-komponennya sangat sensitif gitu. Betul, setuju. Ya Kak, ya semua elektronik ya, pasti nama elektronik itu sensitif akan namanya benturan dan bantingan gitu. Ya. Sama inilah ya. Saya teringat almarhum Baron. Wah, baru meninggal. Waktu itu kita sempat ngobrol-ngobrol. Dia pernah bilang gini. Dia pernah bilang gini. Gua beli alat-alat ini bukan buat beli lagi ke anak buahnya ini. Jadi tolong dirawat gitu. Ngerti gak maksudnya? Kita beli alat itu bukan buat beli lagi, tapi buat dipakai, buat dirawat, buat diproduksi supaya kita dapat manfaat gitu kan. Betul. Gitu. Kira-kira. Jadi ya menurut saya sih harga itu relatif ya. Tapi ketika kita membeli sesuatu ya kita harus menghargai juga gitu. Menghargai effort kita yang sudah kerja keras bisa beli alat ini gitu. Itu sih kira-kira. Ya, tujuan saya sih itu Bang, maksudnya dalam pertanyaan saya tadi itu ya baik siapapun itu yang sudah membeli ya tolong dirawat barangnya gitu. Jangan sampai seperti tadi kan pesan almarhum kan beli bukan untuk dibeli lagi gitu. Ya. Iya, artinya nambah boleh. Cuma bukan ini kemudian dirusak apa dipakai. Ya, maksudnya beliau jangan dirusak lah, intinya poinnya gitu. Iya. Benar, itu yang paling penting itu. Ya kan kalau kita beli kan sesuatu yang sama, yang kita beli gitu. Habis itu kita beli yang sama kan gitu. Kan lebih baiknya kan kita beli yang berbeda lagi. Ya. Ya betul. Ya. Kecuali kalau misalnya gitu ya overhead, ya belinya 2 gitu. Iya. Gitu. Kalau rekaman sih gitu ya. Kecuali live ya. Kalau live memang rekaman ya betul. Memang harus beli banyak gitu ya kan. Kalau live kalau live rekaman memang ya nggak banyak sih. Ya kalau rekaman memang mendingan punya banyak tipe supaya banyak color. Betul. Gitu. Untuk satu lagi Bang. Teman-teman artis kita siapa aja nih sudah pakai nih mic ini nih? Selain yang senior kan ada.
Saya kan nggak ngendorse nih. Saya kan nggak ngendorse, saya nggak bisa sebutin lah karena itu klien kan. Saya nggak ngendorse, tapi kalau mau dilihat di videonya, saya nggak enak lah nanti ini. Tapi kalau yang mereka juga support sekali, yang jelas di channelnya Pongki sama istrinya Sofi. Terus kemudian ya Ariel kemarin coba juga, ya kan. Saya lupa yang lain ya. Cuman ya banyak yang support saya. Mudah-mudahan mereka nonton ini terus bikin videonya. Good. Iya. Yang jelas kita bang, nih kita. Ya. Jelas ya. Enggak, yang pasti kalau produknya terutama produknya yang bikin orang dalam negeri, terus kedua orangnya yang sudah pernah kerja sama kita dan kita tahu kualitasnya, kita nggak perlu ragu bang. Betul bang. Kita langsung pay, ya kan? Buy, langsung kita coba. Ya kalau kemarin dicoba sensitif, betul. Sensitif banget. Ya, kita buat podcast juga oke, buat recording kita sangat oke. Dan harganya juga kan nggak terlalu nggak terlalu mahal-mahal banget, sudah bisa sangat memenuhi kebutuhan yang sederhana. Bisa kita recording di ruangan-ruangan yang ibaratnya bukan studio banget juga udah cukup. Cuma ya itu kalau nggak studio, nggak ada peredamnya, kalau mau recording nunggu nggak ada suara lewat-lewat. Iya. Kalau ada motor lewat, ulang. Iya, jadi keinget. Ini kan waktu pertama kali dirilis kan mulai trending podcast tuh. Ya, artinya banyak orang yang memulai podcast. Jadi kita pikir sensitivitasnya mesti yang tinggi supaya orang bisa pakai ini buat podcast juga. Karena kan banyak nih pada podcast pakai mic dynamic ya. Kayak channelnya yang Master Magician itu kan. Kalau channel dynamic itu kan harus deket gitu. Betul. Sementara tamunya itu kan belum tentu orang yang terbiasa siaran radio gitu kan. Jadi kan dia sering gerak-gerak gitu. Ini coba kalau pakai mic ini kan ya oke, menjauh memang lebih kecil, tapi tidak hilang. Gitu. Betul. Jadi tetap jelas clarity-nya gitu. Sebenarnya itu sih salah satunya juga. Setuju bang. Gitu. Ya bang, kalau boleh ini sampein aja bang, mau dapetin produknya di mana aja nggak apa bang. Kita dukung, kita support kok. Tenang. Jadi ini Audiel bisa teman-teman dapatin di Tokopedia, bisa di Bukalapak, bisa langsung hubungin kami di Alpha Pro. Nanti bisa di follow Instagram kami di Alpha Pro Digi, atau di Facebook ada juga Alpha Pro. Jadi atau di dealer-dealer kami. Kalau di toko terdekat di kota Anda belum ada, kalian ngomong sama kokonya atau bosnya itu, suruh ngadain. Betul, setuju tuh. Harus. Ini produk dalam negeri, bukan produk dalam negeri sih ya, masih dibuat di luar soalnya. Tapi ini brand dalam negeri. Brandnya dalam negeri. Kan pemikiran orang dalam pemikirannya kan dalam negeri. Ini kita lagi ngobrolnya sama orang yang bikin deh. Iya, kita ngobrol sama yang bikin. Iya. Itu kan cuma masalah produksi aja. Produksi ya bebas lah. Indonesia bisa, kita di Indonesia. Kalau nggak bisa kita lempar gitu kan. Gitu. Iyalah. Kalau asal muasalnya tidak ada dari abang kan mungkin belum tentu ada ini. Betul. Iya betul. Iya. Terakhir nih pertanyaan dari gua nih bang. Sebelum kita tutup podcast kita ini. Oke. Nah, kan biasanya kan Bang Yosep selain mixing engineering segala hal musik di studio juga di lapangan. Nah, sekarang lapangan udah nggak ada kegiatan. Pengganti kegiatan itu apa yang dilakukan Bang? Penggantinya Bang ya? Penggantinya jujur belum ada sih. Maksudnya gini, dulu kan tiap hari itu ya. Almost tiap hari, gila itu. Nah sekarang ya puji Tuhan juga waktu memulai Audiel ini saya juga switching juga. Karena kan saya belum ngerti nih mana yang bakal jalan gitu ya. Dulu kan sudah suka ngedesain studio dari dulu. Cuma kan nggak pernah diseriusin gitu kan. Nah berhubung
wah gua harus makan nih gimana. Mulai ada kebutuhan studio buat podcast ya kan. Orang perlu kedap suara dan orang mulai produksi di rumah. Yang punya rumah yang punya ruangan lah agak gede dikit pengen buat tag drum. Akhirnya ya udah saya jalanin itu juga. Jadi untuk studio desain malah sekarang udah berkembang, ada sebuah concert hall yang saya desain juga, dia persiapan buat setelah pandemi ini berakhir, jadi dia bangun dari sekarang. Ada beberapa studio milik privat, ada satu showroom di Jakarta Utara, ada satu lagi milik salah satu pencipta lagu terlaris lah. Dia lagi bikin studio ke gua juga. Jadi yang ya kebetulan yang sudah merasa gue butuh sesuatu yang lebih presisi gitu. Jadi studionya gue pengen yang presisi, gue udah invest mahal nih, speaker gue udah mahal, gitar gue apa segala macam udah mahal, gue pengen bunyinya bener gitu. Nah itu kebanyakan klien gue tipikalnya kayak gitu. Untuk acoustic design. Jadi selain mic ini acoustic design. Oke bang ya. Ini thank you banget waktunya bisa podcast bareng kita dan sebelum itu kita juga minta maaf kita belum bisa offline nih bang. Masih online aja kita ya sama lah. Ini kan karena kondisi ya. Iya betul. Apa-apa. Ya by the way, gue yang thank you justru sudah diundang ke channel kalian, bisa cerita tentang produk gue. Sama-sama bang. Sama-sama bang. Sama-sama. Ya sekali lagi ini bukan endorsement, jadi silahkan komen ya nanti di bawah. Silakan. Nanti juga thank you banget Deden, Robi. Instagramnya Audiel juga nanti kita masukin di deskripsi kita. Oke bang Yosef, thank you ya bang. Thank you Mas Bang. Thank you. Terima kasih banyak. Nih nge-like nih. Oke. Oke, nge-like ya. Oke bang, thank you.